Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channelnya Yadi Eti. Baik sob, di kesempatan ini sudah lama kita tidak ketemu ya. Nih, alhamdulillah saat ini sehat-sehat walafiat. Kita ketemu ya, pernah sakit sih beberapa hari yang lalu ya, tapi udah sehat lagi nih, mudah-mudahan ya sehat terus, panjang umur. Baik sob, kita akan membahas ini ya. Nah, tutor lagi nih, ya tutor terus ya, namanya juga channel Yadi Eti, tutor melulu. Oke sob, intro dulu. Baik sob ya, saya juga mau mengklarifikasi, mau menjawab ya. Ada sobat-sobat yang mengatakan bahwa ini channelnya kok tutor melulu. Emang channel tutor ya, dari awal sampai gini tutor melulu. Ya sekali-sekali jalan-jalan gitu ya. Kemudian sobat-sobat semua yang perlu sobat-sobat ketahui bahwa ini kota Tanjung Pandan, Kota Belitung ini kota kecil ya, sehingga saya sangat sulit sekali untuk mencari teman-teman yang sama sehobi dengan kita, yang bisa kita upload atau ambil gambarnya ya, untuk kita share sama-sama. Nah itu agak susah ya, belum ketemu sih ya, mudah-mudahan nanti ketemu juga ya. Ini yang kita bisa datang ke sini, kita share berbagi ilmu tentang bagaimana dia memelihara ikan gitu ya, gitu ya. Ya tapi kalau channel Yadi Eti ya tutornya dari galeri ini, akuariumnya Yadi Eti semua. Baik sobat-sobat semua, di kesempatan kali ini nih ya, kebetulan ini kemungkinan kalau tidak besok lusa ya baru dibersihkan ya, karena waktu nggak sempat ya. Jadi ya nunggu waktu senggang, waktu libur, nah baru sempat. Kalau malam-malam ya capek ya sobat ya. Mau istirahat. Jadi ini sobat, saya mau mengambil dari ini ya, pelajaran dari akuarium saya sendiri ya, karena tutornya ya akuariumnya Yadi Eti. Kalau kita males membersihkan akuarium nih, akibat seperti ini nih, kotor ya, tapi juga ada akibat-akibat yang lain ya. Bukan hanya kotor, bukan hanya agak-agak butek gitu ya, tetapi juga kalau terlalu malas sobat kalau ini sih umurnya baru 1 minggu ya, pengurasan airnya tidak dikuras 1 minggu, ini juga sudah cukup lumayan butek ya. Kalau misalnya kita tidak mengurasnya sampai 2 minggu itu biasanya ya, sampai 3 minggu, sampai sebulan misalnya. Nah biasanya sobat-sobat, kalau pengalaman saya ya Yadi Eti selama ini, kalau sering begitu, sering males sampai 3 minggu atau sampai 1 bulan, nah biasanya bukan hanya buteknya, tetapi ada juga penyakit-penyakit lain yang mengincar. Nah ini yang bahaya ini ya. Ya kadang-kadang ikan tiba-tiba lemes, ikan tiba-tiba mojok, ikan tiba-tiba puyeng-puyengan sakit gitu ya. Nah itu yang membuat kita agak panik begitu, karena ya mau tidak mau bagaimanapun kalau sudah seperti itu, kita harus cepat memfokuskan ikan kita agar sehat kembali tentunya ya. Dan itu perlu proses, perlu waktu, dan perlu ketelitian ya, untuk kita memberikan solusi terbaik agar ikan kita sehat begitu. Misal dia lemes ya, nah sakitnya lemes, nah kita harus cepat-cepat kuras sobat ya. Karena dengan menguras air seperti seperti konten-konten sebelumnya, dengan menguras air otomatis ikan kita nanti dengan bergantinya air dia akan fresh kembali, akan segar kembali. Tapi kalau airnya cuma itu mulu, nah ikannya nanti akan bosan dia ya. Kemudian dia akan sakit, akan lemes, akan ya tidak agresif, tidak beraktivitas seperti biasanya lah ya. Hanya diem gitu ya, pasif saja ya, tidak aktif begitu. Nah itulah sobat-sobat yang perlu kita selalu perhatikan agar kita selalu menjaga kebersihan air. Nah kalau saya ini, nah itu
kalau tidak besok, lusa ini sudah harus dibersihkan ya. Karena kalau lebih daripada itu biasanya akan menimbulkan hal-hal lain yang tidak saya kehendaki, makanya harus segera dibersihkan ya. Jadi komitmen kita untuk menjaga, komitmen kita untuk memelihara ikan itu ya harus siap-siap. Tidak malas sebetulnya, tapi memang iya sobat, kadang-kadang kita kan malas gitu ya, karena pekerjaan, karena kegiatan, karena apalah kesibukan kita, malas gitu untuk kadang-kadang untuk membersihkan akuarium lah, capek gitu ya. Tapi ya mau tidak mau ya, karena itu tadi, kalau kita terlalu banyak malasnya berakibat fatal buat ikan kesayangan kita. Jadi komitmen kita harus, kita kalau memelihara ikan harus siap untuk merawat ikan itu agar lebih baik, agar lebih bagus, agar tetap sehat dan tetap hidup lebih lama ya. Nah, kemudian juga yang paling sering saya perhatikan ya, kalau keadaan seperti ini ya, penyakit white spot itu ya yang harus kita waspadai. Karena walaupun ini agak-agak butek, tapi water heaternya jalan terus dia ya. Water heaternya stabil ya, di angka 32-33 derajat ya. Nah, dan kalau misalnya ini karena dipakai pakai dua water heater sob ya, supaya untuk lebih cepat menaikkan suhu ya. Nah, ada sobat yang betul juga sih ya, ada sobat yang mengatakan jangan terlalu dimanjalah kalau dengan suhu-suhu yang terlalu hangat begitu ya. Nah, tetapi beda ya, beda kita, beda orangnya, itu beda pula cara penafsirannya, kemudian beda pula cara penanganannya. Nah, kalau saya, soalnya pengalaman saya, kalaupun ini dimanja misalnya ya mau tidak mau lah harus dimanja seperti itu. Karena kalau tidak dimanja seperti itu, langsung biasanya kalau sakit lebih kewalahan saya ya. Jadi kan saya lebih baik mencegah daripada mengobati begitu. Tetapi kalau kata teman-teman itu manja, kalau sobat-sobat manja ya apa boleh buat lah ya. Karena saya sudah pengalaman bukan hanya sekali ya, sudah beberapa kali ikan saya diserang white spot ya. Nah, kalau masalah filter, filter tidak masalah ya, filter tetap terjaga, tetap dibersihkan. Tetapi kalau white spot itu hanya suhu. Itu pengalaman saya ya sobat. Kalau suhu dingin dia mudah masuk. Nah, itulah yang harus hati-hati, yang harus waspada, yang harus dijaga agar ikan kita tidak terserang white spot. Ini alhamdulillah ya. Makanya saya kalau misalnya cuaca agak panas, nah saya cabut satu colokannya water heater, cukup satu. Tapi kalau dingin begitu, nah saya pakai dua, karena mengantisipasi agar tetap selalu hangat dan white spot tidak bisa masuk. Sama juga dengan ikan mas koki yang di sebelah sana, sama juga dengan ikan ini arwana, ikan mampis juga di sana ya. Nah, itu sobat ya, yang penting kita ya, cara kita memelihara ikan secara umum ya, tetapi secara spesifik, secara khusus itu kan kadang-kadang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungan kita. Itu kan? Baik sobat, demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini, terutama bagi sobat-sobat pemula. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri walau mau pikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.